PSM Makassar OTW juara, namanya OTW ya pastinya udah bawa barang-barang menuju tujuan kemana perginya. Tujuannya tentu gelar juara Liga 1 yang sudah ditunggu-tunggu cukup lama, lebih dari 23 tahun PSM Makassar menunggu ini. Yuk kita ceritakan semuanya di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Tak bosan-bosannya saya bilang terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, menonton video-video yang kami produksi di channel ini. Dan tentunya saya mendoakan teman-teman selalu sehat dan banyak rezeki. Wih, mantap lah pokoknya ya. Kita kembali bicara PSM karena di video-video sebelumnya saya selalu menyebut menuju juara. PSM makin dekat, PSM paling favorit. Kalau sekarang saya boleh sebut OTW atau on the way juara Liga 1. Kenapa? Karena gelar itu semakin dekat. PSM sudah merangkainya dengan baik. Bagaimana caranya? Ya tentu dengan penampilan yang konsisten. Kemenangan lawan Persikabo 1-0 di Stadion Pakansari kemarin menjadi kemenangan ke-9 beruntun bagi PSM di musim ini. Itu juga sekaligus menjadi kemenangan ke-19 mereka. Dan PSM hanya kalah 2 kali. Jadi semua syarat-syarat dimiliki oleh PSM. Dan mereka kini menyisakan 5 laga saja. 5 laga yang tentunya krusial. Ada melawan Persita, ada melawan Bayangkara, ada melawan Madura United, ada PSIS Semarang, dan ada juga melawan Borneo FC. 5 laga krusial. Tapi saya bisa bilang bahwa PSM sudah di track dan susah digeser lagi. Saat ini mereka unggul 13 poin dari Persib Bandung dan 14 poin dari Persija. Secara teori, Persib dan Persija bisa mengejar PSM kalau PSM setidaknya kalah 4 kali lah di laga berikutnya. Yang tentunya itu bukan tak mungkin, tapi saya bisa pikir susah itu terjadi karena kita lihat pertandingan mereka baru-baru ini bahwa PSM memang solid, susah dikalahkan, susah ditebak karena pelatih Bernardo Tavares seperti tanpa beban, benar-benar flow aja gitu. Flow, memainkan pemainnya, percaya kepada pemainnya. Hampir seluruh pemain main, rotasi bagus. Kini saya ingin bicara bahwa PSM memang seperti ditakdirkan jadi juara untuk musim ini. Kalau kita bandingkan, kita bicara soal DNA juara, klub juara, kadang-kadang tanda-tanda klub menjadi juara itu memang sudah ada sejak awal musim, sejak persiapan. Klub-klub di Indonesia biasanya memang selalu rombak tim besar-besaran saat musim berganti. Musim ini pun PSM merombak, banyak pemain keluar dan banyak pemain masuk. Nah, inilah kuncinya. Sebuah tim juara kadang-kadang harus memiliki keberuntungan saat mendapatkan pemain baru. Skuad musim ini adalah skuad yang boleh disebut baru untuk PSM. Ramadan Sananta, Agung Manan, Kenzo Nambu, Yuran Fernandes, Everton Nascimento. Mereka skuad yang baru didatangkan dan memberi pengaruh luar biasa.
Inilah tanda-tanda sebuah klub akan juara. Kita melihat juga di liga-liga Eropa ya, di 3 liga paling kuat di Eropa, yaitu Inggris, Spanyol, dan Italia. Saat ini di Inggris ada Arsenal yang memimpin klasemen. Di Spanyol ada Barcelona. Di Italia ada Napoli. Nah, ketiga klub ini juga punya tanda-tanda untuk jadi juara. Salah satunya yaitu kedatangan pemain-pemain baru. Misalkan Arsenal ada Gabriel Jesus, terus ada Zinchenko, ada Jorginho yang masuk di bulan Januari ya. Lalu ada juga Leandro Trossard yang baru pindah dari Brighton. Pembelian pemain tepat itulah yang membuat mereka berpeluang jadi juara. Barcelona, mereka juga membawa pemain-pemain bagus. Robert Lewandowski, Marcos Alonso, Andreas Christensen, Jules Kounde, pemain-pemain juara yang bisa membantu tim jadi lebih kuat. Italia pun begitu. Mereka kedatangan Osimhen yang menjadi top skor sekarang. Ada Giovanni Simeone. Tanda-tanda itu sudah terjadi sejak awal musim. Dan ini juga terjadi di PSM. DNA jadi juara itu tidak datang dengan tiba-tiba. Ini terjadi berkat proses. Ada kedatangan pelatih bagus, Bernardo Tavares yang baru gabung di April 2022, lalu kedatangan pemain-pemain baru yang pilihannya jitu. Saya tidak melihat ada celah dari pemain-pemain PSM. Skuad utama, skuad pelapis sangat bagus. Ini yang membuat Bernardo Tavares fleksibel memainkan pemainnya. Lawan Persikabo dia tidak bisa memainkan beberapa pemain kunci seperti Erwin Gutawa dan Juran Fernandes, tapi ternyata tidak kebobolan juga. PSM menjadi tim kedua paling produktif di Liga 1 musim ini. Mereka sudah mencetak 54 gol dan kebobolan 22 gol. Mereka hanya kalah dari Bali United yang sudah mencetak 58 gol. Faktor itu salah satunya yang membuat PSM menjadi kuat. Jadi tanda-tanda untuk jadi juara itu sudah ada sejak awal musim. Lalu faktor lain yaitu jadwal yang mulus. PSM menjadi 3 klub dengan jadwal mulus musim ini. 3 klub itu yaitu PSS Sleman dan satu lagi Madura United. 3 klub ini aja yang udah main 29 kali. Sedangkan klub-klub lain ada Laga Tunda, ada beberapa laga tidak bisa mendapatkan izin, sehingga ritme tidak terjaga. Beda dengan PSM, mulus, mereka mulus. Meskipun Bernardo Tavares bilang bahwa dia harus mengatur benar skuadnya karena PSM disebutnya salah satu tim yang capek, banyak berjalan, banyak travel. Bahkan stadion mereka B.J. Habibie di Parepare harus ditempuh dengan 4 jam dari Makassar. Nah, belum lagi laga tandang harus ke Pulau Jawa. Itu juga makan waktu ya, 2 jam pesawat. Terus belum lagi perjalanan darat. Dan kalau tidak ada rotasi atau kejeniusan dari Tavares, saya pikir susah juga untuk PSM untuk bisa sejauh ini, bisa menjadi favorit juara di Liga 1 musim ini. Itu faktor kedua PSM bisa menjadi juara, yang membantu PSM menjadi juara. Dan faktor ketiga, ini nyambung dari faktor
kedua yaitu rotasi atau fleksibilitas dalam memilih pemain. Karena ada jadwal mulus, konsekuensinya PSM juga main sangat sering dan jarak antar laga itu sangat berdekatan. Nah, Tavares bisa mengatur skuadnya dengan baik. Dia fleksibel, menempatkan pemain. Ada beberapa pemain yang memang harus spesialis di posisinya. Duo Sayuri itu harus di flank ya, di sayap. Tapi pemain-pemain lain dia bisa menaruhnya di beberapa posisi. Contohnya Akbar Tanjung yang main sebagai bek tengah saat melawan Persikabo. Fleksibilitas inilah yang membuat PSM susah dikalahkan dan segar selalu gitu. Selalu bisa comeback. Luar biasa. 9 laga tanpa kalah itu selalu menang, itu luar biasa buat saya. Persib pernah melakukannya, tapi PSM saya pikir luar biasa. Mereka menghadapi sejak kalah dari Persija Jakarta, mereka selalu menang. Dan 3 faktor itulah yang membuat PSM makin dekat ke tangga juara. Sekarang kita bahas komentar dari Tavares ya. Usai pertandingan Persikabo banyak kontroversi. Contohnya banyak yang bilang PSM diuntungkan wasit. Tapi kalau pribadi dan berdasarkan pengamatan saya lewat video juga, itu memang handsball dari pemain Persikabo sesuai dengan law of the game FIFA. Seorang pemain dinyatakan handsball pasal 12 ayat 3 saat tangannya aktif, dan itu back Persikabo aktif. Jadi memang PSM bukan diuntungkan, tapi itu memang sebuah handsball. Dan inilah yang membuat PSM berkualitas gitu. Selalu menemukan cara untuk mencetak gol. Dan inilah takdir mereka sehingga mereka bisa menjadi juara. Seperti saya sebutkan di awal video ini, bahwa sebuah tim juara itu tidak serta-merta terjadi begitu saja. Ada tanda-tanda yang mengiringinya. Seperti yang saya sebutkan di awal, yaitu faktor pertama, pemain yang datang bergabung dalam tim. Oke, komentar Tavares ya. Kita bicara komentar Tavares yang tetap rendah hati. Dia mengatakan bahwa yang dia pikirkan saat ini merebut 1 poin gitu. Ini unik, merebut 1 poin ya. Ini mungkin ya hanya basa-basi saja, merebut 1 poin dan fokus di laga berikutnya. Merebut 1 poin karena dia ingin mengamankan posisi 3 besar. Ini hanya sifat rendah hati dari Tavares saja saya pikir. Selebihnya dia pasti ingin terus menang sampai akhir musim nanti. Nah, komentar Tavares ini menarik karena kalau dilihat dari musim lalu, PSM benar-benar berubah. Musim lalu berjuang tidak degradasi, PSM hanya bisa di posisi 14. Sekarang calon juara. Dan tentunya ini memang sesuatu yang sudah ditunggu. Tapi buat saya, Persib dan Persija yang sudah berjuang hingga saat ini ya tidak boleh kecewa. Utamanya Persija yang udah banyak kemajuan. Sedangkan Persib memang musim lalu juga runner up ya. Cuman setidaknya Luis Milla sudah merubah. Kalau enggak, Persib bisa lebih buruk dari posisi 2. Jadi apapun hasilnya musim ini, Persib dan Persija sudah bagus menurut saya. Sudah ada kemajuan. Dan PSM memang layak menjadi juara untuk musim ini. Demikian ulasan saya teman-teman soal PSM yang on the way juara. Tentunya klik like di video ini dan sebar video ini untuk yang membutuhkan informasi olahraga.
dan sepak bola. Terima kasih dan salam olahraga.